semangat. Inilah guru yang menginspirasi kita semua. Guru tergerak oleh cinta dan kasih, dia menjadi panutan. Teladan yang sempurna, bergerak dengan Baik, saya perkenalkan, nama saya ya Janes Fadeli MM, NIK 1966 1202 1997 021 002. Jabatan saya saat ini adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sokam Barat, Kabupaten Takul Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Kira-kira begitu untuk perkenalan. Wah, ini orang-orang biologi itu kan sering banyak masalah percobaan loh, Bu. Nah, saya katakan tadi, makin banyak ibu percobaan, real nyata di lapangan praktek, ya, entah apapun misalnya alat peraga ibu, itu akan merangsang, ya, merangsang cara berpikir anak-anak, menanggapi bagaimana cara ibu mengajar. Oke ya, itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Iya Pak. Oh, penjelasan Bapak ini sangat membuatkan saya gitu Pak, bahwa di dalam kelas itu disuasanakan pembelajaran berorientasi ke siswa ya Pak ya. Iya. Tadi kata Bapak ada bertanya, kemudian alihkan ke yang lain. Nah, ini menunjukkan ada interaksi Iya. antara siswa, jadi jangan guru saja yang Iya. menjawab banyak. Seperti itu teoritis ya Pak ya. Iya, bagus sekali Pak. Kemudian yang mau saya tanyakan Pak tentang, tentu Pak kalau misalnya sudah pembelajaran bagus, kan kita akan mengukur hasil pembelajaran seperti itu ya Pak. Iya, evaluasi. Kalau pengetahuan Bapak tentang instrumen yang mensuasanakan hoax itu Pak, itu di sekolah kita sudah ditekankan sekali begitu Pak? Sudah kita Atau kendalanya sampaikan gimana, Pak? itu hoax itu kan itu sudah kita sampaikan itu kepada guru-guru. Nah, tapi memang bagaimana saya bilang, ya, jangankan dulu hoax itu kan. Saya baru-baru ini sudah sampaikan di hadapan guru, minimal kalau misalnya seorang guru mengevaluasi, pahami itu taksonomi Bloom. Ya, di taksonomi Bloom itu kan dijelaskan itu. Kalau kita membuat soal mulai daripada ingatan, gitu loh, yang belum ada dulu, baru pemahaman, ya, baru sampai terakhir nanti analisa. Jadi makanya ada tingkat kesulitan soal itu, mudah, sedang, sukar. Taksonomi Bloom itu sudah mengajarkan itu. Nah, cuman di sekolah kita ini pelan-pelan lah memang, karena memang saya pun baru di sini kira-kira 2 bulan lebih. Saya coba akan mengajak kita semua, ya, bagaimana membuat soal yang ya tingkat kesukarannya memang ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Kemudian ya itu kan tergantung kepada Bapak Ibu bagaimana mengajar. Mulai dari situ. Makanya selalu saya bilang itu, kalau seorang guru mulanya harus mengajarkan sesuatu kepada anak dari hal yang paling sederhana, terus naik ke lebih yang sulit, naik sampai yang paling sulit, sampai kalau perlu yang abstrak, begitu ya. Jadi itu tingkatannya. Jadi kalau itu memang udah nanti bulan-bulan depan akan kita coba itu panggil guru-guru, kita buat rapat kerja bagaimana cara penyusunan soal yang terstandar tentunya kan, karena memang begini loh Bu, membuat soal itu ya memang harus kita lihat juga kemampuan anak kita. Kalau kita buat soal yang tinggi, pembelajaran guru pun rendah, bagaimana mungkin bisa capaian itu kan begitu. Coba di beberapa sekolah itu hoax itu sudah memang dilaksanakan itu, udah, karena memang mereka apa? Setiap guru yang mengajar sudah terkonfirmasi masalah kurikulum standar minimum yang dikerjakannya. Standar minimum sekolah kita lelah. Nah, saya kan baru-baru ini kan saya juga supervisi kepada guru matematika. Saya tegur gurunya, kenapa? Nah, ini materinya translasi, hanya itu aja materinya. Jadi kalau bisa beragam lah sampai tingkat-tingkat lebih tinggi. Oke ya? Makasih. Ya Pak Indra, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pertama sekali saya mau ucapkan terima kasih ya Pak, Ya. sudah berkenan sebagai narasumber saya pada hari ini. Baik Pak, terima kasih. Berhubungan dengan
HOTS gitu Pak. Tadi kan di awal kita sudah membahas motivasi minat yang rendah, tadi ada koleksinya begitu Pak. Kemudian guru juga yang kayak dituntut harus menguasai mengikuti kekinian gitu ya Pak. Apa tuntutan pembelajaran seperti itu. Nah untuk HOTS sendiri Pak, saya juga merasa kayak sosok gampang gitu ya Pak. Menurut Bapak ini pembelajaran atau asesmen gitu ya Pak yang bernuansa HOTS seperti itu nih, bagaimana pengamatan Bapak? Ini kesulitannya di mana begitu? Apakah memang ini cukup rumit sehingga Bapak itu kesulitan atau ya bahkan mungkin gimana ini masalahnya Pak? Apakah di siswa sendiri juga ada masalah dengan soal-soal yang berbau HOTS seperti itu Pak? Bagaimana caranya supaya kayak si guru mampu dan siswa juga mampu gitu Pak? Yang boleh Ya, terima kasih. Untuk berkaitan tentang teori-teori HOTS ya. Sebenarnya ini yang perlu kita sangat-sangat kembangkan sebenarnya. Menurut saya, kalau metode pembelajaran lama kita Bu ya, itu kita lebih mengedepankan biasanya pemahaman kita sampaikan, lalu itu ditulis. Seakan-akan kita mendoktrin mereka sesuai dengan apa yang kita asumsikan, kan begitu. Penerapannya di kelas seperti saya pribadi, saya mencoba bagaimana menjelaskannya tanpa siswa langsung menulis. Artinya mereka menganalisis dulu atau mendengarkan dulu, memahami dulu. Karena teorinya memahami dulu. Setelah memahami, mereka harus mampu artinya mendeskripsikan langsung di bukunya. Jadi tidak terpatok kepada satu pemahaman dari guru saja. Artinya Bu, banyak kita sebagai guru di kelas itu seakan-akan misalnya kita kasih penjelasan, nah, silakan ditulis. Buku adalah lembaran kertas dan lain bla 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 dan seterusnya gitu kan. Nah, seharusnya itu menurut saya, ini pendapat saya dan mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi modal saya nanti ke depannya. Artinya, pembelajaran itu harus kita kedepankan pemahaman, bukan malah kepada penerapan penghafalan. Nah, ini penting sekali menurut saya. Nah, kalau mereka sudah paham, nah bagaimanapun tata informasi mereka atau komunikasi mereka menyampaikan pemahaman mereka sesuai dengan kemampuan komunikasi mereka, maka ini nanti akan bervariasi. Namun tetap kita harus garis bawahi inti-inti dari pembelajaran itu memang harus mereka pahami agar mereka mampu mengkomunikasikan sesuai dengan daya imajinasi maupun ideologi yang mereka mampu miliki begitu. Nah, untuk HOTS sendiri sangat-sangat penting sekali memang. Makanya tadi saya di sesi kedua tadi saya anjurkan bahwa siswa itu harus lebih menerapkan, memperagakan, mempraktikkan, bukan hanya sebagai pendengar atau malah sebagai notulen yang hanya memindahkan tata cara proses pembelajaran yang terjadi di kelas ke buku, bukan. Tetapi mereka malah sebagai pemeran kalau bisa. Nah, agar ini menjadi pengalaman berharga buat mereka. Karena saya mengadopsi bahwa pendidikan itu atau ilmu pengetahuan itu bukan hanya diterima atau dapat diterima dari sumber pembelajaran di kelas atau melalui buku, tetapi bisa pula melalui praktik pengalaman lapangan begitu Bapak. Gitu. Kira-kira untuk yang hot saya rasa lebih mengedepankan, ada kemarin pernah saya ikuti ya, namanya taksonomi Bloom. Artinya siswa itu harus lebih mengedepankan analisis mereka. Jadi kalau kita di kelas seperti saya, penerapannya di kelas Ibu, mohon izin memberitahukan bahwa saya akan membuat media pembelajaran. Di media pembelajaran ini mereka yang melihat, mereka yang menganalisa, mereka yang melihat langsung. Nah, kejadian-kejadian yang mereka lihat dan ini akan memberikan asumsi ke dalam benak mereka atau pemikiran mereka, kira-kira permasalahan apa yang mereka dapat simpulkan dari video tadi. Nah, itulah yang nanti menjadi alat kita untuk mempertemukan ideologi-ideologi mereka atau pendapat-pendapat mereka antar siswa yang lain. Nah, baru kita sebagai guru mengasosiasikan semua pendapat itu menjadi satu pemahaman bersama begitu. Atau kesimpulan akhir. Nah, itulah yang menurut saya untuk sistem pembelajaran yang hot, agar lebih siswa lebih proaktif dan menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hidupnya sebagai pelopor, pemecahan masalah
di siswa itu sendiri maupun di lingkungan pembelajaran. Itu kira-kira pertanyaan saya. Terima kasih Pak Indra. Oke, terima kasih. Ya, salam sehat, Ya, Pak. salam sehat. Oke, baik. San Alex dan Yonatan, apa kabar kalian? Baik, Bu. Iya, jadi Ibu panggil kalian, Ibu mau berdiskusi, ya. Jadi kan kemarin Ibu kasih tugas ya kalian ya, ada soal-soal HOTS, ya. Nah, terus kenapa tadi Yonatan nggak ada hasil tugasnya nggak dikumpulkan, Nak? Alex juga ada apa? Yonatan, kenapa nggak dikerjakan, Nak? Nggak bisa Bu ngerjain. Susah kali. Cari-cari di buku, buku ya kan. Nggak ada jawabannya. Harus ada sumber yang lain. Kau Alex, apa alasannya? Sama Bu. Nggak bisa juga. Iya. Sudah kau cari? Sudah Bu, tapi nggak dapat. Coba kau kali. cari. Dari HP sudah, tapi kurang juga Bu, karena kurang apalah. Ada HP-mu? Ada. Ada pulsanya? Tidak. Tidak. Jadi karena ada pulsa nggak bisa kau searching jawabannya. Baiklah, Ibu ngerti ya apa kendala kalian tadi. Nggak ada di buku jawabannya. Udah kalian cari ke perpustakaan? Sudah. Sudah? Iya. Nggak nemukan? Ada sih Bu, tapi informasinya itu kurang lengkap. Jadi Kurang kurang lengkap paham juga. Ibu tentang materinya. Nah, di perpustakaan nggak lengkap. Iya. Handphonenya ada, pulsanya nggak ada. Wah, pantas lah nggak kalian kerjakan ya. Terus kalau misalnya, ya Ibu tahu solusinya ini. Kalau lah misalnya di sekolah kita ini kan ada ya lab komputer ya, ada jaringan internet. Ada. Kalau kalian dibebaskan akses internet, terus bisa juga ke perpustakaan buku-bukunya ditambahin. Kira-kira menurut kalian itu bisa membantu kalian menyelesaikan tugas-tugas kalian? Bisa, pasti bisa. Hah? Alex tuh bisa? Pasti bisa Bu. Kenapa? Jika diberikan akses yang baik seperti buku yang memadai di perpustakaan dan akses internet, maka informasi yang didapatkan akan lebih banyak sehingga wawasan siswa itu akan lebih berkembang, sehingga untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, apalagi soal yang HOTS, akan lebih mudah karena sudah berpikir lebih kritis. Iya memang. Tahu nggak kalian kenapa Ibu kasih kalian latihan-latihan soal host? Karena kan soal host itu soal analisis ya. Jadi itu nggak mudah diselesaikan, nggak. Harus banyak berpikir, mencari cara, mencari solusi. Tahu kalian kan? Nah, menurut kalian bisa rasakan nggak manfaatnya? Ketika Ibu kasih soal-soal host, ada nggak menurut kalian manfaatnya di keluarga kalian, di rumah atau di masyarakat? Ada Bu, ada. Ada. Kalau di rumah apa Yonatan? Kalau di rumah misalkan Ibu, kalau Ibu berikan soal-soal yang melatih daya nalar kita ya, misalkan di rumah itu banyaklah masalah. Jadi saya itu akan lebih mencari cara atau solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Karena sudah terlatih Bu. Iya kan harus dilatih cari solusi. Kalau ada masalah nggak boleh putus asa gitu ya. Kan saya kayak gitu ya. Aduh susah kali soal nggak mau berpikir dan lain-lain gitu. Jadi harus dicari solusinya. Itu membentuk karakter kalian. Kalau di masyarakat ada nggak manfaatnya, Alex? Ada Bu. Dalam masyarakat impactnya sangat banyak. Misalnya ketika sudah tumbuh dewasa, ya kita dapat berpartisipasi dalam suatu kegiatan dalam masyarakat. Karena kita sudah memiliki daya nalar yang baik, sehingga kita dapat melakukan aktivitas tersebut dengan baik. Iya benar sekali sih Alex dan Yonatan ya Dek ya. Jadi ke depan nanti kita kasih masukan loh ya ke ibu, nanti juga ke pihak sekolah untuk memenuhi apa yang mendukung kalian mampu mengembangkan daya nalar kritis kalian ya, sehingga kalian mampu
hoax yang ibu berikan ya. Jadi terima kasih sharingnya untuk hari ini, itu saja ya. Jadi untuk sementara nanti ibu bantu pakai print out sumber bacaan aja dulu ya.